Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Kebangsaan itu kebangsaan yang bulat, yang bersama-sama menjadi dasar satu nasionalisme. Yang kedua, internasionalisme atau hubungan kemanusiaan. Internasionalisme harus berakar pada nasionalisme. Yang ketiga, ada mufakat dan demokrasi. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang. Saya yakin bahwa syarat yang kedua untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan dan perwakilan. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politik, ekonomi, demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. Yang kelima, ada ketuhanan. Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan. Sekian dari saya. Selanjutnya Muhammad saya. Saya, Muhammad Yamin, mengusulkan 5 dasar negara Indonesia merdeka. Yang pertama, perikebangsaan. Perikebangsaan ini berkaitan dengan nasionalisme. Nasionalisme dalam negara Indonesia merdeka berbeda dengan usaha rakyat sewaktu mendirikan negara Sriwijaya. Yang kedua, perikemanusiaan. Kedaulatan rakyat Indonesia merdeka berdasarkan perikemanusiaan yang universal, berisikan tentang humanisme dan internasionalisme bagi segala bangsa. Dasar kemanusiaan adalah dasar hukum internasional dan peraturan kesusilaan sebagai bangsa dan negara yang merdeka. Yang ketiga, periketuhanan. Bangsa Indonesia merdeka adalah bangsa yang berkeadaban luhur dan peradabannya memiliki ketuhanan yang Maha Esa. Yang keempat, kerakyatan. Saya memberikan ilustrasi cukup panjang tentang poin ini. Poin kerakyatan ini memiliki 6 poin lagi, yaitu musyawaratan, perwakilan, dan kebijakan. Yang kelima, kesejahteraan rakyat. Yang banyak dijelaskan saya mengenai kesejahteraan rakyat ini, saya hanya mengatakan bahwa perubahan besar yang terjadi dalam diri bangsa Indonesia berhubungan langsung dengan dilantiknya negara baru. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya adalah Saya Supomo. Menurut saya, syarat pertama adalah daerah. Terhadap hal ini, saya sepakat bahwa daerah Indonesia meliputi batas Hindia sampai Belanda. Kedua, rakyat sebagai warga negara. Artinya, siapapun yang memiliki kebangsaan Indonesia, maka dengan sendirinya bangsa Indonesia asli. Ketiga, pemerintahan yang berdaulat menurut hukum internasional. Menurut saya, setiap negara harus sesuai dan menggambarkan struktur sosial karakteristik masyarakat. Struktur sosial bangsa Indonesia ini ditopang oleh semangat persatuan hidup, semangat kekeluargaan, keseimbangan lahir batin masyarakat yang senantiasa bermusyawarah dengan rakyatnya demi menyelenggarakan keinsyafan keadilan rakyat. Berikut ada 5 yang saya ajukan untuk dasar negara. Yang pertama, persatuan. Persatuan yang saya maksudkan ini yaitu persatuan hidup, persatuan kawulo dan gusti, persatuan antara dunia luar dan dunia batin. Yang kedua, kekeluargaan, kebudayaan barat. Menurut saya, orang barat berpegang pada prinsip perseorangan atau individualisme. Individualisme ini menyebabkan bangsa-bangsa Eropa pada keangkara-murkaan. Oleh karena itu, negara Indonesia merdeka harus diselenggarakan atas kekeluargaan dari gotong royong. Yang ketiga, keseimbangan lahir batin. Dalam pergaulan sosial memiliki kewajiban hidup sendiri menurut kodrat alamnya yang kesemuanya itu ditujukan untuk mencapai keseimbangan lahir batin. Yang keempat, musyawarah. Masyarakat Indonesia sudah terbiasa melakukan musyawarah sejak dahulu kala. Oleh karena itu, pemimpin negara hendaknya bermusyawarah dengan rakyatnya. Yang kelima, keadilan rakyat. Setiap pemimpin, mulai dari kepala desa harus bertindak sesuai dengan prinsip keadilan cita-cita rakyatnya. Terima kasih. yang terakhir ada kata saya. Saya mengusulkan pemikiran saya mengenai dasar negara Indonesia.
Yang pertama, saya menyetujui dengan usulan Soekarno mengenai Pancasila. Sebenarnya tersusun atas dua dasar. Pertama, berkaitan dengan moral, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, berkaitan dengan aspek politik, yaitu kemanusiaan, persatuan Indonesia, demokrasi kerakyatan, dan keadilan sosial. Yang mana ini terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama, 1. Ketuhanan menjadi dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan Indonesia untuk menyelenggarakan segala yang baik bagi rakyat dan masyarakat. Yang kedua, kemanusiaan. Kemanusiaan menegaskan bahwa pentingnya perbuatan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan menegaskan bahwa sifat negara Indonesia sebagai negara nasional yang satu tidak terbagi-bagi ke dalam ideologi, golongan, dan kelompok tertentu. Kemudian, dasar kerakyatan menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemauan, kehendak, dan aspirasi rakyat. Lalu yang terakhir, dasar keadilan sosial yang merupakan pedoman dan tujuan bagi terbentuknya adanya Indonesia. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk saudara-saudara sekalian. Selanjutnya, apakah ada sanggahan dari peserta sidang? Baiklah, ada beberapa sanggahan yang saya sebutkan. Saya sebut Pancasila seperti yang sudah tadi dipaparkan oleh Muhammad Hatta. Namun, jika sekiranya kelima dasar tersebut dirasa kurang cocok, saya mengulasnya menjadi 3 atau trisila, yaitu yang pertama ada sosionasionalisme, yang kedua ada sosiodemokratik, dan yang ketiga ada ketuhanan. Namun, jika trisila tersebut kurang cocok, saya memerasnya dan mengusulkan 1 dasar, yaitu Ekasila, yang diperas dari ketiga dasar tersebut, yaitu gotong royong. Sekian, terima kasih.